Nah, tulisannya itu kata merah. Yesus jelas dia Iya. Tuhan. Apa yang kamu bantahkan lagi? Aduh, Mak, ini kan ngomong Yesus, kata Yesus gini, bukan setiap orang ya, bukan setiap orang yang berseru Waalaikumsalam kepadaku, warahmatullahi wabarakatuh. bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, kata Yesus, masuk ke jelas kerajaan Tuhan. surga, melainkan yang mengikuti kehendak Bapaknya yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, kata Yesus. Bernubuat atas namaku, ya, mengusir setan atas nama Yesus. Apa kata Yesus di pasal 23-nya? Ya, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kalian semua, ya. Ya, aku tidak pernah mengenal kamu, katanya. Enyahlah dari hadapanku, kalian semua pembuat kejahatan. Loh, diusir. Yang manggil Yesus Tuhan siapa di sini? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Islam tidak pernah memanggil Yesus Tuhan. Buddha tidak pernah memanggil Yesus Tuhan. Hindu, Sang Yang Widiwasa Tuhannya, bukan Yesus. Konghucu, dewa-dewa itu Tuhannya, bukan Yesus. Hanya Kristen di saat ini yang memanggil Yesus Tuhan, Abang Dominik. Sebetulnya gini, pertanyaannya kan simpel. Ya, pertanyaannya kan simpel. Yang bernubuat demi namamu itu siapa? Demi nama Yesus. Dan mengadakan mujizat demi nama Yesus itu siapa? Seperti itu. Simpel pertanyaannya. Apakah Islam, apakah Kristen, apakah Hindu? Seperti itu. Jadi dibuat simpel saja. Udah. Itu jawabannya dijawab dulu tapi dari Novi itu. Siapa yang bernubuat ketika saya menjelas itu? Oke. Tenovi membawa Yesus, dia tanya dari tadi siapa Yesus itu, cuman utusan ya menurut Tenovi, ya. Di ayat itu Yesus sendiri mengatakan Tuhan. Di ayat itu Tuhan, tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ya. Itu di situ ayatnya menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya. Yang kedua, ya. Tenovi Aku terus yang kau panggil loh, jadi terpanggil jiwaku, aku yang bercakap jadinya, ya kan. Bang Gigi atau si Kobra tuh ketawa itu ngekeh nengok kau. Jadi gini, tidak setiap orang. Jadi orang yang mana ini yang memanggil nama Yesus ini, yang bernubuat demi nama Yesus? Tidak semua orang. Apakah umat Islam menganggap Yesus itu sebagai Tuhan? Saya tanya dulu. Yang menganggap Yesus itu sebagai Tuhan, ini Kristen atau Islam? Itu saya tanya dulu, yang satu. Terus yang bernubuat demi nama Yesus, itu Islam apa Kristen? Itu yang ditanya, itu ya, poinnya jelas. Di situ. Jadi dijawab dulu, ini jangan kemana-mana dulu. Enggak, pertanyaannya Kristen atau Islam? Waduh. Kan kamu percaya bahwa Yesus itu adalah Islam Muslim. Dominik, kok bodoh kali kok kami yang kau bilang, kami tidak memanggil Yesus Tuhan, dia manusia. Kok goblok kau? Ketawa Bang Kobra kau bikin. Kok iya? Padahal di sini sudah jelas, bukan setiap orang. Berarti bukan setiap orang yang memanggil dia itu Tuhan, yang menganggap Yesus itu Tuhan. Apakah Hindu, Islam itu menganggap Yesus itu Tuhan? Kan enggak. Yang menganggap Yesus itu Tuhan adalah orang Kristen. Yang bernubuat demi nama Yesus adalah Kristen. Mengadakan mujizat demi nama Yesus adalah Kristen. Selain itu tidak ada. Selain itu tidak ada. Sudah? Iya, itu aja dulu dijawab. Ayat itu ya. Dengar. Ayat itu ditujukan kepada orang Kristen juga. Ya sudah. Ya. Mengapa? Harus ditunjukkan kepada orang Kristen. Dengar dulu. Ya silakan. Dulu, makanya jangan potong tengah-tengah jalan, saudara. Itu namanya berdiskusi. Ya, orang yang sudah percaya Yesus lalu dia menyembah berhala lagi, makanya paparkan ayat itu. Berarti dia tidak percaya kepada Yesus. Ya, dia menyembah berhala lagi dan ilmu santetnya ada sama dia.
Mana dalilnya kau ucapkan itu semua? Mana dalilnya? Dia maksudkan itu. Bukan semua orang Kristen tidak bisa masuk surga. Orang-orang tertentu saja, saudara. Ayat itu memang ditujukan kepada orang Kristen juga. Dia percaya Yesus, tapi cuma di bibir, tapi dari hatinya tidak ada, saudara. Buktinya banyak kok. Yang pegang ilmu santet banyak orang Kristen, ya. Yang menyembah berhala banyak orang Kristen. Ya, termasuk kau juga sampai sekarang. Saya tidak pernah menyembah berhala. Saya tidak punya ilmu santet, saudara. Kalau saya punya ilmu santet, Anda dari jauh bisa mati, saudara. Kamu lagi menerangkan apa, Dominic? Tidak, Kamu saya menerangkan atau menjawab yang saya mana? menerangkan ayat itu, saudara. Begitu, biar saudara jangan gagal paham seperti Tenovi tadi, makanya dia kabur. Begitu. Makanya, Jadi di sini memetik ayat itu ya, jangan cungkir sampai 10 kita satu-satu ayat, beda satu. Kan enak. ya, jadi di sini Begitu, sudah saudara. pertanyaannya Terima kasih, dari saudara. Novi pun sudah jelas, ya kan? Yang bernubuat demi nama Yesus itu siapa? Mengadakan mujizat demi nama Yesus itu siapa? Itu sudah jelas. Bukan setiap orang, artinya tidak semua orang di sini yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, yang mengatakan di sini ini Yesus Tuhan itu siapa? Apakah Islam, apakah Hindu? Itu sih pertanyaannya. Apakah Kristen? Itu pertanyaannya. Sekarang kau menganggap Yesus Tuhan apa bukan? Saya menganggapnya Yesus Tuhan loh. Ya sudah, kau penyesat. Ntar dulu dalilnya. Penyesat itu yang datang, ya penyesat itu yang datang dan tidak mengakui Yesus datang bukan sebagai manusia. Itu dalilnya. Itu doang Iya. jurus kamu. Yang menganggap Yesus itu Tuhan berarti dia penyesat kan? Ya toh? Sekarang saya tanya, Yesus datang sebagai apa? Manusia atau Tuhan? Manusia dia. Iya, sama Yesus itu lengkap sebagai nabi, sebagai guru, sebagai Tuhan, sebagai Allah. Banyak. Karena itu gelar. Diborong semua ya. Di mana dalilnya itu? Karena itu gelar. Ya. Iya, di mana ada kamu bilang ada gelar seperti itu, di mana dalilnya? Makanya saudara, Mana Alkitab datanya? itu mencungkir balik otak yang orang yang tidak percaya. Itu Alkitab kerennya, mencungkir balik otaknya. Yang orang yang Iya, kamu bisa mengatakan kayak gitu berdasarkan apa? Jangan cuma asumsi songor aja. seperti kalian lah, karena kamu tidak percaya Bible, ya Alkitab. Bang Dominik, begini Bang Dominik. Anda tuhankan Yesus ini yang mana? Anda tuhankan Yesus yang mana? Loh, Yesus yang mana yang Anda tuhankan? Kami bukan tuhankan Yesus, Yesus sendiri yang mengatakan Itu Tuhan. buah-buahan didorong. Buat diborong gimana? Tadi saudara membacakan ayat bentar, Bang. Tuhan. Itu kata siapa? Kata Yesus. Bukan setiap orang yang Oh, buah-buahan didorong itu. Anda tuhankan Yesus Bukan yang mana? anu itu. Yesus sendiri saja Yang berkata mana? "Bukan Tuhan." Kamu tanya lagi, menurut kamu siapa Yesus? Kan enggak fair logikanya. Oke, kamu bawa begini. ayat, kamu lagi yang bertanya. Anda bilang Itu Yesus namanya itu buat- Tuhan. Sekarang kita buka Lukas 1 ayat 31. Lukas 1 ayat 31, apa kata malaikat di situ? Apa kata malaikat di situ? Lukas 1:31. Ayo kita buka. Kata malaikat. Kamu akan melahirkan seorang anak yang akan diberi nama Encus. Dah kan? Seorang anak, Bang. Habis itu Lukas 2 ayat 11. Telah lahir hari ini bagimu Kristus di kota Daud, kan? Tuhan Kristus di kota Daud. Itu siapa Roma yang bilang 4. begitu, saudara? Ya, Lukas 2 ayat 11. Siapa yang bilang begitu? Lo tanyakan pada kitabmu siapa yang ngomong. Nah, saudara Tanya kan balik membawa ini. ayat, tapi tidak tahu. Tidak tahu siapa yang berkata. Sekarang saya tanya di Lukas inilah 31, Lukas 1 ayat 31 otak itu kamu siapa yang ini bicara? membawa ayat tapi tidak tahu siapa. Jangan pelaku. bawa otak, ini kita bawa sesuai fakta yang ada. Kalau kau tidak bisa paham, berdiskusi, jangan saudara, menyerang pribadi. saya ajarkan. Nih, kita Jangan kamu sesama membantu NTT, ini. saya ingatkan kau ya.
Kau Kita sesama membawa NTT. narasi ayat itu tapi tidak Kita tahu sesama NTT loh. siapa pelakunya. Begitu saudara. Makanya belajar. Lukas 1:31 mengatakan, Lukas 1:31 mengatakan begini. Aku bacakan ya, aku bacakan. Lukas 1:31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau memberi namanya Immanuel. Apa arti Ya. Emmanuel? Terus Apa seorang artinya? anak dia bilang. Iya, saya Iya, tanya seorang kamu. anak kan? Tapi Emmanuel itu apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya Iya, saudara. itu dikatakan itu akan melahirkan anak, bukan melahirkan Tuhan kan? Seorang anak, bukan seorang Tuhan, seorang anak. Ya, anak namanya Emmanuel. Iya, Oh, itulah saudara gagal paham. Emmanuel itu apa artinya? Apa artinya? apa Emmanuel artinya? itu adalah Allah beserta kita. Iya beserta tadi Dari mana? Dari mana terjemahan itu? Dari mana? Immanuel itu Allah beserta kita itu terjemahannya di mana? Udah tolong lagi Oke. mau acara tinggal orang Kristen. Enggak, Mbak ini Mbak Star. Oke, enggak apa-apa. Dia bilang Allah beserta toh. Berarti kan bukan dia yang Allah toh. Beserta. Allah beserta kita atau Tuhan beserta kita. Itu Iya, artinya berarti Emmanuel. iya, berarti bukan Tuhan itu sendiri toh. Ya, bukan bukan. Allah itu sendiri kan? Bukan nama seseorang. Contoh nama saya hari ini telah lahir Dominik. Nama seseorang. Artinya bukan Tuhan yang lahir toh. Bukan Tuhan yang lahir kan? Bukan Allah yang lahir kan? Izin Jelas. sebentar ya, saya sisip sebentar ya. Izin sebentar aja ya. Ya. Saya baru masuk ini. Iya, Melia, maaf. Selamat siang. Dari mana? Dari apa? Islam apa Kristen? Saya Muslim ini, Muslim. Dan dua. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Tapi sana kan banyak. Iya, maaf ya, Bang Don, maaf ya. Dan dua. Begini, sekedar informasi aja dari saya ya. Itu setelah saya selidikin itu. Belum jam 2. Sebentar ya. Itu Immanuel itu adalah seorang raja damai bagi orang Yahudi. Bagus tuh anjing tuh, bagus. Sebentar ya. Immanuel itu seorang raja damai Dia tidak bagi pandai orang marah, Yahudi. tidak pandai gigit orang dia. Hah? Sebentar ya. Enggak. Jadi om dia orang. Itu Immanuel itu adalah seorang raja damai bagi orang Yahudi yang disebutkan mereka itu adalah seorang putra Allah itu. Itu Yes, Ah, iya, nggak mungkin kamu Islam. Udah lah, nggak jawab salam. Nggak salam dulu. Turun aja kamu. loh. Aku ngaku Islam lagi. Narasimu Nggak. aja udah nampak oten tuh. Nah, itu Enggak, Muslim, Bunda. Mbak, Saudara kita itu, aku Bunda. tahu itu. Aku tahu. Kan, Bunda. Itu maksudnya Itu ustaz kita itu, untuk- Bunda. Hah? Enggak, Masa? itu Iya, ustaz kita itu naikkan. Pak Ustaz, minta maaf. Salah. Itu Minta maaf, untuk- salah. itu Iya, untuk soalnya aku salam nggak dijawab. Terus narasinya juga narasi oten gitu. Iya, dari tadi kamu menyerang Maksudnya saya. ini enggak. Bolehkah saya satu ayat tanya kamu kepada ustadznya? Boleh? betul itu ini Mbak Star itu ustadznya mau meluruskan Immanuel betul itu untuk Nabi Yeskiel punya anak itu Syar Bentar, Shalom. Bang Dominik. Naikin dulu. Oh, minta maaf Ustaz. Lanjut Pak Ustaz. Saya tanya kepada ustadz kamu. Salah paham ya. Begini, Bentar, Bang itu Dominik. Ya maaf Kak, karena tadi saya salam nggak dijawab gitu. Jadi saya maaf curiga. tadi Katanya sudah saya dulu. Oh ya, Kamu mungkin juga kita lupa Ustaz. tadi saya itu bagaimana ya, maaf lah ya. Maaf Iya, ya. dari tadi kamu menanya saya loh. Alkitab sudah saya jawab semua. Sekarang saya jawab Bang tanya Dominik kamu. sebentar Bang, biar kasih kesempatan Bang Milela, boleh Bang? Iya, Boleh, begini boleh. ya. Artinya siap ditanya ya. Ya, nanti Silakan. boleh lanjutkan ya. Itu ada dua putra Allah itu bagi umat selain Islam itu. Satu putra Allah orang Yahudi, itulah si Immanuel itu atau Ezra ya. Ezra atau disebut Uzair itu di dalam surah At-Taubah. Mereka menyebutkan Uzair atau Ezra itu atau Immanuel itu putra Allah, kata orang Yahudi. Dan putra Allah bagi orang Nasrani itu Al-Masihu. Mereka menyebutkan Al-Masih itu putra Allah. Masing-masing mereka mengatakan ada putra Allah, baik Yahudi ataupun Nasrani begitu. Jadi jangan disamakan Immanuel itu dengan Yesus begitu. Itu aja maksud saya tadi. Beda itu masanya ya. Udah itu saja dari saya, Bang. Bang. Jelaskan dulu Pak Milela Mohon maaf yang tadi. mengatakan yang putra Allah itu kemana larinya mereka ini yang mengatakan dua-dua itu.
Nggak, Apa kita, konsekuensinya? gitu? Ustaz, kita anggapkan benar saja yang dia dianalogikan bahwa itu putra Allah. Tapi itu betul yang Ustaz bilang bahwa saya tahu itu bukan nubuatan untuk Yesus, tapi nubuatan untuk nama anaknya siapa itu? Nabi siapa? Yang menjadi raja di situ. Terakhir kan nanti dibilang Syar Shalom, Prince of Peace, Raja Damai dia menjadi Raja Damai. Ya, itu kan nubuatan- yang sebutan anak nubuatan Allah itu kan versi Yahudi dan versi Nasrani ya. Bukan versi nubuatan itu Iya. yang diambil oleh Jadi Kristen. jangan bahwa maksudnya itulah- jangan sampai salah paham gitu bahwa itu memang benar anak Allah gitu kan sebutannya gitu. Ya, makanya dijelaskan Pak Ustadz kemana orang yang mengatakan itu. Dia bilang lengkap sih dibaca ayat Al-Quran tadi begitu. Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, Nasrani mengatakan ini, apa yang konsekuensinya mengatakan itu? Silakan Pak Ustadz. Maaf ya, saya tambah sedikit ya Bang Castillo. Itu kita ketahui adanya dua putra Allah bagi mereka, itu kita temukan di surah ke-9 ayat 30. Nah, di situ Betul, kita saya tahu itu. Maksudnya orang yang mengatakan itu bagaimana nasibnya begitu? Karena dulu si Ezra itu juga mempunyai suatu mukjizat begitu, mempunyai kelebihan-kelebihan, jadi mereka menganggap dia itu sebagai putra Allah. Itu menurut Iya, yang Betul, Iya, itu Pak. Pak. Al-Masih juga begitu. Apa akibatnya mereka mengatakan itu Pak? Apakah itu diterima atau tidak begitu menurut Al-Quran di mana narasinya? Disitulah Allah itu murkanya kepada mereka. Kafirlah mereka. Kata Allah dalam Al-Quran itu yang mengatakan Berarti itu. yang orang-orang yang mengatakan itu kafirlah mereka. Khalidina itu mungkin ya. Sebenarnya di Yohanes 10 ayat 34 itu Yesus juga berkata begini. Kan dia diprotes oleh imam-imam Yahudi mengatakan kamu mencela Allah, mengatakan bahwa aku adalah anak Tuhan, anak Allah. Tapi Yesus sendiri mengatakan ada tertulis di kitab Mazmurmu 85 ayat 6 bahwa Bani Israel itu adalah anak-anak Allah. Sekarang Yesus sendiri anak Allah. Sebenarnya tidak masalah juga seperti kayak gitu. Bahkan Nabi Musa sendiri pun ketika dia turun ke Fir'aun, dia dibilang bukan Allah lagi, Tuhan. Dia mempunyai nabi yang namanya Harun. Kenapa kalian tidak tuhankan Musa? Karena itu perintah jelas. Ketika Musa berdakwah kepada Fir'aun, Allah perintahkan dia mengatakan bahwa aku ini Allah, aku ini Tuhan. Bahkan diberi nabinya namanya Harun. Oh ya, Bang Dendi ini yang dari Poso ya, Bang? Dari NTT Sumba Timur, Bang. Oh, aku udah kenal lah, Bang. Cuman Abang udah ganti akun. Aku dengar suaranya aja tadi. Oke, Bang. Lanjut, Bang. Assalamualaikum. Lanjut. Kalau kalian mengatakan bahwa Yesus Tuhan bersama kita, Waalaikumsalam. Tuhan bersama kita, bagaimana anak tunggal? Bahkan siapa itu di dalam Alkitab mengatakan Israel itu anak tunggal. Kalau kalian hanya mengatakan berlandaskan bahwa Yesus ini anak Allah, di perjanjian lama banyak dikatakan anak Allah, anak tunggal Allah, bahkan anak sulung lagi. Ada yang dikatakan anak sulung Allah. Coba jelaskan dulu. Menurut kamu aneh karena bukan kamu mengimaninya. Menurut saya pun Al-Quran aneh karena bukan saya mengimaninya. Sudah fair. Bukan aneh. Kalian mengatakan bahwa Yesus ini anak tunggal, anak sulung, anak Allah. Sedangkan di perjanjian lama banyak yang mengatakan bahwa ada juga yang mengatakan anak sulung Allah. Kenapa kalian tidak tuhankan dia? Siapa Anda yang mau mengaturkan kami? Ya Allah ya Rabb. Iya, di situ salah. Coba sekarang gini aja Dominik, kamu jelaskan kenapa kamu mengimani hal itu. Padahal itu kan nggak masuk akal. Yang tidak masuk akal menurut kamu, menurut saya masuk akal. Iya, kamu jelaskan, coba kamu jelaskan biar kami bisa memahami pemikiranmu gitu. Kok bisa mengimani itu? Apa alasannya? Mau jelas kepada kamu sih, Bang Dendi, sampaikan dulu, Bang.
hasil penyelidikan abang itu tentang roh kebenaran itu bang. Ya. Sampaikan dulu bang, gamblang dulu sama dia itu alasan abang jadi mualaf itu. Sampaikan Enggak, dulu, saya Bang. aku muslim asli, Bang. Hah? Aku muslim asli. Oh bukan abang yang mualaf dari Poso itu bukan? Bukan, Bang, aku dari Sumba Timur NTT, Bang. Oh mirip sekali suaranya, maaf lah kalau gitu. Saya kira tadi abang yang mualaf karena mengkaji Bible itu. Oke, lanjut abang, lanjut. Enggak. Coba dijelaskan dulu. Oke, aku tanya aja kamu Bang Dominik. Kira-kira kamu sembah Yesus? Kira-kira kamu tahu nama Yesus ini berasal dari mana? Kamu tanya saya, siap tanya balik ya. Iya, jelaskan dulu nama Yesus itu yang kalian sembah itu namanya berasal dari mana? Dia berasal dari surga, dia bukan berasal dari dunia ini. Aku Namanya bukan manusianya, namanya juga berasal dari surga. Dia adalah Yahweh, turun ke muka bumi ini, dia nama Yesus atau Yesua. Aduh. Mulai salah sudah kau ini, Yahweh, Yesus. Mulai kalau ada. Ini mulai sudah kau masuk angin sudah ini. Dari mana dasarnya kamu bisa sebut Yesus itu Yahweh? Mulai masuk angin kamu ini, Dominik. Dondi siap. Kamu mulai masuk angin. Saya tanya kamu, nama Yesus itu kau gimana? Mana ustadz kamu itu yang andal-andal mana? Saya mau Saya tanya bertanya. kamu, nama Yesusmu itu, jangan sampai kau salah sembah orang. Dulu ya, jangan saja ustadz tembok ya, memang enggak paham. Begini sudah, Dominik, aku tanya lagi kamu ya. Wah, sudah tanya kau itu Aku tanya kamu, Yesus Wah, sudah disalib kau punya atas sudah saya jawab. Yesus disalib atas perintah siapa? Giliran saya sudah. Aku tanya, Yesus disalib sudah kau atas punya perintah itu. siapa? Atas perintah siapa? Itu macam diskusi. Yesus disalib Ketika atas kau perintah siapa? bertanya bernarasi satu, Dominik. saya sudah menjawab Yesus, Yesua Mesia, Yesus Kristus. Tak akan ada masuknya. Enggak benar itu. Supaya Sekarang saya saya kasih tahu kamu. lagi. Kamu diam ya. Kamu diam ya. Aku kasih tahu kamu ya. Nama benar Yesus. Aku kasih tahu kamu. Ya. Aku kasih tahu kamu ya. Aku kasih tahu kamu ya, supaya kamu tahu nama Yesus. Yesus itu orang Aramaik, namanya Iso. Karena dijajah oleh orang Yunani dipanggillah Isus. Karena orang Yunani biasa tambah us di belakang, jadi Isus. Diterjemahkan dari Isus bahasa Yunani ke bahasa Eropa jadi Jesus. Ya, supaya kamu tahu. Yesusnya pernah dijajah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa? Yesus itu nama Yunaninya. Iso nama Aramnya. Kau jawab dulu saya. Katanya orang berilmu. Nggak bisa jawab gimana? Udah Mau 3 lanjut. pertanyaan kamu, Ombo. Kau jawab dulu dari Kes sama Gerai. Jawab. Di mana yang kamu jawab 3 pertanyaanku? Tanya. Di mana pertanyaan yang kamu jawab tadi? Kau tanya tadi Yesus itu berasal dari mana? Aku jawab dia bukan dari dunia ini, dia dari surga. Aku tanya namanya bukan orangnya. Kamu kan tadi kamu bertanya berasal dari mana? Saya jawab. Namanya bukan orangnya. Namanya tanya nama. nama Yesusnya. Kalau nama Yesus, nama asli dia orang Aramaik memanggil Yesua Hamasia. Ya, kami memanggilnya Yesus Kristus. Nah, Apa yang ketika kamu ketemu dengan dia, ketika kamu panggil Yesus, dia balik tidak? Kenapa nggak bisa? Dia itu memahami 1000 bahasa. Yesua Masya. Terus Iso namanya dia. Bagaimana bisa sampai di sini sampai Yesus? Namanya juga Allah Maha Kuasa. Emangnya Allah kamu itu Maha Kuasa? Nah, itu sudah kau punya Allah Maha Kuasa yang tidak masuk di akal kan? Ya, Allah Nggak masuk Maha akal. Kuasa. Kamu yang mana yang Maha Kuasanya? Allah kamu itu Supaya saya kasih tahu kau, umat Islam nama Allah satu saja seluruh dunia. Di Indonesia Allah, di Jepang Allah, di Cina Allah, di Amerika Allah, di Eropa Allah. Mau kemana pun tetap Allah. Allah Nggak kamu ada bisa berubah. mati nggak? Nggak ada bisa berubah. Allah kamu bisa mati nggak?
Ya jelas tidak lah. Di mana tunjuk kekuasaannya? Berarti nggak bisa mati. Buktinya dia punya kekuasaan ini. Buktinya Dominik ada hari ini. Dominik hidup. Kekuasaan Allah itu yang tidak bisa memungkiri oleh otak manusia. Mulai sudah kau ini. Iya. Sudah kau. Ketika Mulai kamu sudah kau buat narasi di sini. Kau Kristen, bukan berdasarkan apa? Allah Maha Kuasa tapi tidak bisa mati dan tidak bisa hidup lagi. Mana Maha Kuasa itu? Kan begitu. Ya itu Tuhanmu kan mati toh. Tuhanmu mati toh. Kamu bilang Al-Quran itu adalah Tuhanmu mati. Sekarang pertanyaan saya begini, ketika dia mati siapa yang mengatur alam semesta? Tanya saya, jawab saya dulu. Sekarang saya tanya kau, ketika tadi kau tanya saya bahwa bilang Tuhanku tidak bisa mati. Ya memang tidak bisa mati. Ombo, apakah Al-Quran itu kitab pesempurna? Memang disempurnakan, sempurna. Apa lagi? Dia disempurna dari kitab dahulunya, disempurna dari kitab apa sebenarnya? Sebentar bang, kita sapa hostnya sebentar. Sebentar ya, izin ya. Ya. Abang host, Bang Aduhan. Assalamualaikum. Ombo. Host, coba dipanggil hostnya dulu bang. Mana dia ini? Abang host. Dia tidur kayaknya. Oh, sholat Siapa kayaknya. moderatornya di sini? Ada moderator nggak bang? Enggak tahu lagi nih. Tadi moderator udah turun kali tadi ya, yang barusan itu. Saya moderator tapi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada aksesnya, nggak dikasih. Oh iya. Nggak bisa ngapa-ngapain nih pak, nggak ada gunanya moderatornya gitu. Sebelum jauh minta maaf ya bang, ini minta maaf ya. Nggak ada yang ngatur ini. Ustadz, itu Ustadz, ditanya Ustadz. Katanya Al-Quran itu disempurnakan dari mana? Iya, silakan. Anda nggak akan paham kalaupun kami kasih tahu itu. Yang begini saja ya, dasarnya dulu Anda tahu ya. Al-Quran itu ada 4 nama kitab di dalamnya ya. Ada 25 rasul itu. Jadi Anda jangan pikir Anda jangan hanya kenal Al-Quran dan Muhammad saja. Ada 25 nama rasul itu dalam Al-Quran itu. Disempurnakan itu. Oleh Saya tidak tanya rasul, saya tanya kitab sebelumnya apa? Ya, itulah makanya tadi kan kami bilang itu yang tertulis dalam Al-Quran itu, Taurat itu, kalian bilang Torah itu, kalian sebut-sebut nama kitab dalam Al-Quran. Injil itu pun nama kitab yang ada di dalam Al-Quran. Udah. Sekarang saya mau bertanya, di mana kitab? Apakah Anda saudara beriman kepada Taurat dan Injil? Loh, kami wajib mengimani bahwasanya itu pernah diturunkan. Anda mengimani kepada Taurat. Begini sebentar dulu. Arti mengimani itu adalah kami mempercayai yang gaib yang dulu yang pernah diturunkan wahyunya itu pernah diturunkan yang disebut dengan kitab Taurat. Kami harus percaya itu. Kalau kami tidak percaya, tidak sempurna iman kami. Halo Bang Aduhan. Iya. Kalau saudara percaya kepada Taurat, ya, kenapa Anda tidak percaya Nabi Yesaya? Astagfirullahaladzim. Loh, memang itu kalian suka merubah-rubah nama-nama Nabi kalian. Loh, itu kitab Taurat sampai sekarang. Halo, moderator. Subhanallah. Ini Bang Dominik, saya jelaskan sedikit. Sebentar, Abang. Ya. Tadi pertanyaannya, kalian mengimani Injil, Taurat, gitu ya, Bang? Iya, betul. Nah, mengimaninya sebagai apa ini, Bang? Tahu nggak seperti apa keimanan Muslim ini mengenai Taurat itu, gitu, Bang? Iya, silakan Ustaz. Tahu nggak, Bang, seperti apa? Kira-kira, saya tanya dulu. Kalau tahu, Abang jelaskan. Kalau nggak tahu, saya jelaskan, gitu. Silakan jelaskan. Menurut Abang gimana? Menurut Abang gimana keimanan Muslim mengenai Taurat itu, gitu? Atau Injil? Bertanyanya kepada siapa ini, Bang? Tadi kan Abang nanya bahwa kalian mengimani Injil, Taurat, kan begitu, Bang Dominik, ya kan? Iya. Nah, betul, benar, kami beriman dan percaya. Nah, Abang tahu nggak seperti apa kepercayaan seorang Muslim mengenai kitab-kitab terdahulu itu? Tahu nggak? Kalau Abang tahu, silakan Abang jelaskan. Kalau tidak tahu, biar saya menjelaskan.
Iya, saya tidak tahu cara Tidak Anda tahu. dengan Al-Quran, Injil dengan Taurat. Coba Anda jelaskan. Nah, keimanan kami Muslim kepada Taurat itu bahwa dulu di zaman dulu waktunya itu pernah ada diturunkanlah wahyu kepada, kalau Taurat itu kepada Nabi Musa ya Bang ya. Kalau Injil kepada Nabi Isa. Diturunkan kepada beliau itu Pak wahyunya. Nah, seperti apa wahyunya? Wahyu itu khusus untuk kaumnya, bahwa Nabi Isa, Nabi Musa itu untuk Bani Israel Bang dah. Jadi wahyu itu khusus untuk sana gitu. Ketika Al-Quran diturunkan itu untuk seluruh umat manusia. Paham nggak kira-kira Bang? Atau Oke. saya yang Oke, terima kasih ya. Kamu Ya. menjawab. Sekarang saya mau bertanya, apakah ada di dalam Al-Quran bahwa ada tulisan Taurat? Silakan. Ya, kalau abang katakan Taurat bahasa Indonesia nggak ada, tapi kalau Taurat yang dalam bahasa Arab itu ada. Mau bukti? Tauratnya Musa loh, bukan Tauratnya Iya, bahasa Indonesia. Taurat tulisan Musa. yang maksud abang tulisan kata Taurat atau isinya? Tulisan kan Anda mengatakan beriman kepada Taurat dan Injil. Iya betul. Tapi Nah. imannya seperti apa kan sudah saya jelaskan. Iya. Bahwa Kan wahyu kalau itu Gimana? Wahyu itu pernah diturunkan kepada Nabi Musa, itulah Taurat, untuk kaumnya. Paham nggak Pak? Kaumnya siapa? Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel juga, khusus dia Bang. Bukan untuk seluruh umat manusia. Pesannya apa di sana? Pesannya adalah Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tauhid dia di dalam Bang. Itu Bang pesannya Castillo, Bang. izin sebentar ya Bang, 1 menit aja ya Bang ya. Sedikit Lanjut. aja. Ini kayak maaf 1 menit aja. Begini Dominic, itu sebutan Taurat itu ya, kalau dalam bahasa Arabnya itu Taurah ya, tapi di Indonesia kan menjadi Taurat. Jadi Taurat itu ditulis di dalam dengan huruf Arab dan tapi dituliskan lagi di terjemahan dengan huruf Latin ya. Tapi kalau aslinya Taurah itu hurufnya huruf Arab, Arab Quraisy. Tapi diterjemahkan kami tulis dengan bukan kami terjemahkan, kami tulis dengan huruf Latin menjadi Taurat ya. Tapi sumbernya bacaan Taurah itu, kalau kami baca Taurah itu akan Anda dengar Taurah dalam Al-Quran itu. Nah, kami tulis dengan huruf pertanyaannya bukan ke Latin. sana, Nah, Bang, itu aja. bedanya katanya, Bang. Nah, lanjut Bang. Tadi kan menjelaskan ada nggak Taurat itu dalam Al-Quran. Nah, saya tanya dulu. Yang dimaksud pertanyaan Abang kata Taurat tadi atau isinya? Begitu yang saya tanya. Kalau kata Taurat itu dijelaskan oleh Bang Meliala tadi. Bang Dominic. Gitu. Kalau isinya salah satunya itu tadi. Yang aku bilang itu ada itu di Al-Quran. Iya, di mana ayatnya kalau kamu tulis Taurat di dalam Al-Quran kamu? Maksudnya Apa sama dengan Taurat di Alkitab isi kami? dari inti ajaran Taurat itu gitu. Atau Abang mau semua gitu? Ayat Taurat, ayat. Di mana Yang tadi tulis? Ada, disampaikan, Bang. kubacakan sebentar Bang ya. Di surah Lanjut. Ali Imran ya, kubacakan ya. Supaya Anda dengar ya. Nah, ini Anda dengar dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah ketiga ya. Alif Lam Mim ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal Qur'ana wat Taurata wal Injil. Ya. Jadi ada situ disebutkan Al-Quran dan Injil situ. Anda dengar di telinga tadi kan? Iya, Itu Anda baca di surah ketiga ya. iya. Surah Al Imran. Maksud- Tertulis itu ya. Maksudnya dia mau isinya gitu, Pak. Bukan kata Pertanyaan Taurat saya, itu. mengapa kalian tidak beriman kepada Taurat dan Injil? Kenapa kalian tidak membaca Alkitab? Itu bukan Taurat dan Injil yang kami percaya, Bang Da. Itu sudah bercampur. Ibaratnya begini, Bang. Ketika Sang Pencipta langit dan bumi itu menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, itulah Taurat begitu. Kan begitu. Kepada Nabi Isa, Injil.
Apa isinya? Dan itu wahyu itu khusus kepada umat beliau, Abang Da, bukan seluruh umat manusia. Makanya ketika Yesus ditanya itu apa katanya? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dia khusus, Bang. Itu yang kami percaya. Bahwa dulu diceritakan di dalam Al-Quran itu, bahwa dulu Tuhan pencipta langit dan bumi menurunkan wahyunya, petunjuk kepada nabinya, Nabi Isa, Nabi Musa, berupa wahyu. Apa itu? Taurat, Injil, untuk kaumnya, Abang Dominik. Oke. Bukan kepada seluruh umat manusia. Iya. Isinya apa? Isinya adalah salah satunya ya, poin pentingnya adalah tauhid. Dengarlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya Bang. Ikan. Minta maaf ya Bang ya kalau ada kata-kata saya yang salah. Saudara, menurut kamu Sema Israel Adonai Elo Elo Adonai Ahad? Elo Elo, bukan Elo Elo. Iya, menurut kamu ayat itu kalau kita mengutip di dalam Bible, ya, menurut kamu apakah Yesus itu mengajarkan tentang itu atau dia menjawab seseorang? Maksud Anda? Iya. Apakah saya begini Bang? Apakah setiap jawaban Yesus itu tidak ajaran? Kan ajaran yang dikatakannya. Bisa berarti kabar gembira yang disampaikan oleh Baginda Isa itu, ataupun dibuat tentang masa-masa yang akan datang. Ada juga yang sampainya itu pengajaran. Tetapi sebagai seorang intelijen atau intelektual kita ini ya Bang, kita juga bisa mengambil apa sih informasi yang disampaikan oleh Baginda beliau itu ya gitu. Apakah pengajaran atau tidak? Di Markus 12:29 ya Bang ya, yang ulangan itu diulang. Iya. Coba Abang konfirmasi. Takutnya saya salah ini Bang. Ini pakai otak-otak saya saja ini Bang. Yang ulangan yang dibaca oleh yang disampaikan oleh Nabi Musa tadi itu alaihissalam, itu diulang kembali oleh Baginda Yesus Masya di Markus 12:29. Betul nggak Bang? Coba. Yang dengarlah wahai Israel Allah kita Ahad. Itukah? 12:29. Nah, maksud saya ingin konfirmasi betul nggak? Saya nggak baca ini Bang. Takutnya salah. Ulangan 6 ayat 4. Itu yang diulangan itu kan yang lama untuk Nabi Musa begitu ya Bang ya? Ya. Itu kan kepada Nabi Musa. Nah, yang di ini Bang, yang kepada Nabi Isa, yang Injil itu. Salah satunya. Berbunyinya Saya nggak ada moderator, minta maaf nih Bang ya. Mbak Novi, aduh astagfirullah, saya bukan moderator. Bisa naikkan. Iya, assalamualaikum. Memanglah kena benek yang tadi lah. Gara-gara si Ini Dominik. siapa yang menaikkan? Sebentar Bang Novi, minta maaf ya Bang ya. Siapa yang menaikkan Bunda Novi ini? Minta maaf ya Bang ya. Siapa yang menaikkan Bunda Novi? Nggak tahu. Berarti ada moderator dong. Saya nggak bisa ngapa-ngapain ini, nggak ada. Apa nggak bisa? Saya nggak bisa moderatornya ada, dia diam-diam saja itu. Siapa Mas itu Bang? Aki. Coba. Mas Aki itu moderatornya. Oh, bukan nggak moderator beliau nih Bang. Dia yang naikkan orang Bang. Coba kita Nggak, tanya. saya bukan moderator kayaknya. Bukan Bang Dominik, jangan menurut juga Bang Da. Ya, Novi juga bukan moderator. Nah, yang Tadi tadi Mbak Novi moderator ya? akun yang satu tadi kena banet Bang, makanya aku ganti akun. Iya. Nah, kira-kira tadi kena siapa band. moderatornya ini? Siapa yang naik Kira Novi? turun Novi tadi. Siapa yang naik? Aku turun, kena banet yang tadi Bang, makanya aku ganti akun. Nah, siapa yang menaikkan Bunda Novi? Siapa? Enggak tahu Bang, siapa yang naikkan tadi ya? Astagfirullahaladzim. Saya kalau permintaan naik, yang naik kan nggak nampak Bang, tapi kalau saya dijambak baru nampak gitu. Oh. Cuma saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ini untung Bang Dominik orang yang sopan. Aduh, astagfirullahaladzim. Nah, saya tuh lama berdiskusi Bang, bahkan dengan Iya, enak. Bang Dominik enak orangnya. kita agama, ndak pernah ya, ndak boleh kita nista itu. Karena saya Bang Dominik punya teman juga dari NTT ya Bang ya. Kupang, betul nggak Bang? Kupang. Ya, Katolik betul. Bang. Jadi di Betul. dunia nyata kami diskusi enak Bang. Dan saya juga tahu di sana rupanya di NTT itu sangat-sangat toleransi. Betul ya Bang ya?
Memang Saya dapatkan, Bang. luar biasa. Oh. Bahkan Masya Allah. orang-orang kami sana itu tidak memandangkan agama ya, toleransi kami tinggi. Mau agama apa ya sama sebagai manusia ya Bang ya, betul nggak Bang? Bahkan Itu yang saya dapat ambil dari beliau Bang. Teman Mau akrab Bang. saya juga Bang. mau bangun masjid Bang, apakah orang-orang Islam saja? Tidak, saudaraku, dengan kami juga sama-sama bangun. Bantu ya betul. Karena ya saya ada teman Bang, siapa namanya ya? Kayak namanya ada nama unik Bang, ada marga gitu, nama-nama suku gitu Bang di ujungnya gitu. Saya lupa. Iya. Dalam mengerti. Itu yang saya tahu, makanya kulihat Bang Domin ini orangnya sopan gitu. Ya, Masya Allah gitu. Baik, santun. Nggak ada namanya penghujatan. Nah masalahnya nggak ada moderator, nanti kalau ada yang menghujat siapa gimana ceritanya gitu, saya nggak bisa. Iya, ini Ini, Bang gitu. N ini baru naik nih, Bang N. Bang N siapa yang naikkan nggak tahu. Nggak tahu, saya nggak pernah naikin Bunda. Berarti ada seseorang di bawah ini yang kita nggak tahu ini. Bang Aduhan mana? Nggak tahu. Coba dikondisikanlah dulu. Nanti saya nggak bisa ini Bunda, nggak bisa ini ya. Jangan nanti kita malah berdosa di komen. Iya. Apa namanya, kita menghujat sesembahan baik dari kita yang kita sembah dan teman kita hujat nanti ya jadi masalah begitu. Kan nggak boleh. Nggak boleh Jadi nggak Bang. baik. Iya betul Abang dah. Kita diskusi boleh lah, tapi jangan sampai pak hujatan. Ini kan nggak ada nih Bang yang ngatur ini Bang di atas. Nggak ada bang. Saya nggak berani Bang kalau kayak gini Bang, sama bunuh diri ya saya nanti Bang. Saya juga cuma mau mendengarkan aja bang. Ya mendengarkan nggak apa-apa Bang itu. Takutnya itu tadi malah nanti ada provokator yang minta maaf ya Bang Dominya, provokator naik ya kan oknum. Nah lihat, astagfirullahaladzim. Ya, Abang ya, terima kasih banyak ya diskusi kita. Salam hormat dari saya, salam toleransi ya. Saya ada Sama kegiatan. Bang Dominik, sehat-sehat Abang dah di sana. Amin, sehat-sehat semua juga ya, Pak Ustadz. Oke. Bang Dominik, monitor. Bang Dominik. Ya, mau turun beliau Bang, mau turun. Oke, Bang Dominik monitor. Oh masih. Oke. Siap. Ini udah nomor antrian keberapa ini Tenopi? Tenopi monitor. Ya, nggak tahu aku Bang. Tadi aku kena Bennett Bang, makanya aku turun. Udahlah sekalian jemput anak sebentar, baru balik lagi pakai akun baru Bang. Makanya aku nggak moderator. Tadi kan saya moderator di sini. Tadi Bunda Novi moderator, masih aman. Iya. Kalau nggak ada gimana kita mau diskusi Bang? Iya, sama dengan mundur ini nanti nggak ada yang Bunuh bisa diri ini. Bang, apalagi mereka yang naik pasti maunya ada ya oknum yang memang suka menghujat begitu. Siapa yang bisa ngontrol itu? Iya, benar. Iya. Coba moderator typing di bawah coba. Ya kita tahu nih siapa. Iya, siapa yang moderator tolong tapping dong. Mas Gigi kali, Mas Gigi kan? Dari tadi Bukan, Pak. Bukan. Bukan ya? Iya. Masalah ada aja orang yang naikin ya, ada moderatornya. Siap. Debat. Astagfirullahaladzim. Ilmu udah jalan. Untung yang naik masih sopan, masih enak. Sabar. Nah kayak noise gitu aja saya nggak bisa nge-mute Pak. Ada noise Nah, lagi ngobrol sama orang-orang di sana. Astagfirullahaladzim. Bang saya izin dulu Bang, mau zuhur Bang. Ya Bang, sini juga. Castillo nih masih di bawah nih Bang El. Iya El saya Castillo. itu Bang. Saya moderator Bunda, tapi nggak ada kuasa. Paham nggak Bunda? Oh iya ya. Mungkin Abang El settingannya Castillo, itu lupa. settingannya itu nggak disetting gitu. Oh iya. Jadi nggak bisa naikin, nggak bisa ngelihat orang yang di bawah aja nggak bisa tuh. Coba naikin aja nggak bisa. Mana coba? Ya, memang moderator gitu. Bang Adukan masih ada kerjaan ya? Bang Adukan. Iya. Bang Adukan masih ada kerjaan ya? Mungkin masih Bang. Iya, soalnya kalau nggak ada moderator ini kacau. Kacau lah Bang. Iya. Kecuali ada hostnya. Nggak berani saya Bang, nggak berani. Tenopi nggak bisa ambil alih ya?
nggak moderator, ini akun baru. Nggak bisa nih, saya udah taping di bawah nih kan, ha. Ya, nggak ada. Kan nggak ada logo moderatornya kan, nggak ada kan. Saya akun baru. Yang tadi kena banned, nggak bisa naik ke sini. Permintaan naik nggak boleh. Sampai tanggal 1 nanti baru bisa. Oke. Ini kayaknya akun baru Bang Adukan aja. Oh, akun. Bang Adukan nggak bisa monitor ya, Bang Adukan. Nggak denger dia. Aduh, ini gimana mau naikin orang ini? Nggak apa-apa lah, kita cerita aja Bang, jangan naikin Bang. Masalahnya ada yang naikin Bang, masalahnya itu masalahnya. Oke. Ya, oke. Oke, lanjutkan Mas R sama Mbak Tenopi. Aku nih kalau lagi di jaga toko nih suaranya bising. Tapi aku pantau terus kok. Kalau ada yang nyeleneh, makanya aku naik dulu ini. Aku bisa naikkan orang, cobalah. Kok tumben aku jadi moderator? Ya udah Tenopi lanjut. Oke, Bang El, aku moderator, Bang. Aman lah kalau kayak gini. Kalau nggak ada udah berani, saya serius. Saya moderator, Bang. Saya bisa naikkan orang nih, Bang. Berarti ada Bang Aduan ini, mungkin lagi sibuk beliau ini. Dia yang bisa itu. Iya, Bang Putra, selamat siang, Bang. Selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang. Kristen apa Islam, Bang? Untuk saat ini masih Islam, Bang. Masya Allah. Assalamualaikum Bang. Untuk saat ini masih Islam. Pasien berikutnya dengan nomor urut 3 yang mempunyai penyakit soal ketuhanan, silakan naik. Ini kebanyakan ke klinik Bang Kristen, Bang Linglung, maaf, kebanyakan ke klinik kayaknya nih Bang. Itu Tenopi tadi gimana itu soal Dominic itu? Tadi saya habis ada kerja tuh langsung zuhur dulu. Gimana itu ceritanya itu di si Dominic itu? Bang El bisa jelaskan? Bisa cerita itu? Enggak Bang, enggak apa-apa Bang, karena memang nggak ada moderator. Jadi saya nggak mau membahas lebih dalam. Takutnya nanti keluar bahasa-bahasa penghujatan, kita nggak bisa ngontrol. Iya, tapi jadi dari sana Bang, nggak pernah saya Bang, nanti tempat kalau menghujat di atas nggak ada yang bisa ngontrol Bang, gimana kemana kita mau ini Bang? Iya, tadi tuh si ini Mas Pejuang ada pas saya turun tuh. Ya, beliau udah turun. Cuma itulah tadi apa namanya? Karena nggak ada yang ini ya bisa ngontrol, jadi saya nggak mau kalau itu Bang. Tapi kita yang berdosa Bang. Malu. Iya. Bang itu bagus karena dia kan memang saya juga ada teman NTT itu. Ini teman bisnis. Oke, izin turun teman-teman. Terima kasih kopinya. Ya, Bang Pura Domba. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi kan datang disampaikan kan ini tadi Bang, yang dengan Bunda Nopi ya. Mana tadi? Bentar. Mati setuju ya kan? Saya nyimak itu. Kalau kita nggak punya moderator tadi, untuk seterusnya selagi dia sopan ya udah tanggapi. Kalau seumpamanya yang kita bahas soal kitab dia, tapi dia yang nggak ngerti Al-Quran itu langsung dicemes aja. Iya, nggak apa-apa Bang. Iya. Bertanya Bang. Iya, selagi dia sopan nggak apa-apa. Kalau Tenopi tadi tahu sama saya, abang kok keras banget. orang nanya aja, aku tanya siapa Tuhanmu. Sopan masih nanya. Dan kita jelasin masih mau nerima ya. Iya. Tenopi, monitor, lanjutkan narasimu. Kalau ada si Oten di bawah silakan naik ya, yang punya penyakit soal ketuhanan silakan dinaik.
Aku lupa nih Bang Edi. Bentar ya, aku screenshot lagi lah. Mas Gigi, monitor. Mas Gigi. Monitor. Mas Gigi. Wah, kemana ini Mas Gigi? Nah, Bang, tadi kan yang dibahas ini nih, Bang. Bukan setiap orang yang nomor 21-nya ya kan? Iya, iya. Soalnya kalau kita baca dari atas Bang lebih lengkap, itu jelas itu Bang apa yang dikatakan oleh ini. Coba saya ambil yang dari sabda ya. Ini nggak kelihatan nih. Itu narasi nggak bisa digeser ya tulisannya ya? Tenopi bisa geser nggak? Bisa geser nggak? Naikkan ke atas sedikit. Apa Bang nggak bisa kayaknya. Nggak bisa Bang, tahu saja. Nah ini Bang. Jadi konteksnya itu memang pengajaran yang sesat begitu Bang. Hal pengajaran sesat gitu. Ya ada kesesatan ini. Nah ini dah. Ini ya kan ya. Kita bacakan ya Bang ya pelan-pelan gitu ya. Ya Bang, kenapa? Bang, kenapa? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, kan gitu Bang. Nah di sini Bang, siapa yang akan datang dan kepada siapa begitu Bang? Objeknya itu kan murid-muridnya waktu itu ya Bang ya. Betul nggak Bang? Iya, betul. Nah, ini diyakini perkataan Yesus karena huruf merah ya. Maksudnya sudah diklasifikasi sebagai perkataan Yesus. Kita sapa ya Bang ya. Selamat siang, huruf Pelita. Selamat siang. Selamat siang. Halo, huruf Pelita. Halo. Saya lanjut. Ya, suaranya kecil. Ya, udah bagus nggak sinyalku ya? Double nggak bang? Mantap. Tenopi mantap juga. Ya, Bunda Durpelita, kenapa Bunda? Suaranya kecil Bunda. Saya lanjut ya Bang ya. Novelita, Bunda lu kok turun? Saya lanjut aja ya Bang ya. Saya pelan-pelan ya. Kita bedah. Oke. Dari awal nih Bang. Bukan sepotong-potong ya kan. Ya sebentar ada N. Waspadalah. Sebentar ada N. Pagi siang N. Sudah naik tadi. Selamat. Naik. Iya, belum disapa kan? Islam Kristen nih. Jangan kayak tadi, nanti aku kena Bennett macam tadi. Diam-diam di bawah, di atas sini kan. Gak taunya nge-medit nih, aku udah kena satu nih akunku. Kalau nggak dijawab saya turunkan ya Dia minta permintaan lain tapi nggak mau ini. Ya silakan Bang El, silakan Bang El. Kita beda buku Bang, beda buku ini Bang bahasanya Bang. Biasanya beda rumah, beda otak itu Bang, beda buku. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi ini pesan ini Bang oleh yang mulia Yeshua Masiah kepada murid-muridnya kan gitu, bahwa akan ada orang mengaku sebagai nabi, padahal itu nabi palsu kan gitu. Dijawab lagi, bagaimana cara mengetahuinya kan gitu? Dari buahnya lah. Nah, kita coba, kurang kelihatan. Dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Nah,
Jadi gimana caranya dari buahnya, hasil pengajarannya begitu. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Kan nggak mungkin bang, kan itu anggur masa dari semak, kan itu nggak mungkin ya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Di sini kita jelas ini pengajarannya, tanpa perlu kesana kesini ngalor itu udah tahu. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, buah ini apa hasil pengajaran palsu? Nah, itu yang menjadi ini. Nah, masuk yang Bunda Nopi tadi. Ini udah habis ini bang perkataannya ini dengan konteks kepada muridnya itu. Iya. Nah, konteks waktunya ini udah habis nih 19 ini. Yang di 21 ini adalah ruatan bahwa nanti masanya itu bukan masa apa? Masa yang jauh lagi ini. Bukan setiap orang berseru kepadaku. Nah, ini konteksnya bukan di waktu itu lagi gitu, tapi the next day, maksudnya di akhir kan gitu. Mungkin maksudnya itu di waktu selanjutnya gitu. Iya, bisa jadi kedatangannya yang kedua kali kan begitu ya bang. Iya. Nah, tetapi di sini kita harus jujur ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku kurios. Nah, itu dia. Mungkin diterjemahkan ya jadi Tuhan ya, banyak kurios Tuhan ya, Tuhan kan itu. Anggaplah kita diterjemahkan jadi Tuhan. Ini kalau kita pertanyakan kepada para oten antara Tuhan dan Tuhan itu panjang, penjabaran mereka itu panjang. Iya. Kita baca original aja lah. Tuhan ya bang ya. Iya ya oke. Kurios. Betul nggak? Jawab bentar ya, saya cek ya, bentar ya. Padahal jelas ya di situ di Matius 7 nomor 15 sampai 23 itu jelas. Sudah jelas dari buah pengajarannya itu yang menyebutnya nabi palsu itu sudah jelas. Dijelaskan lagi di bawahnya di pasal 21-nya. Di pasal 21-nya bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Di pasal 22-nya lebih jelas lagi ya. Banyak pada hari terakhir banyak yang berseru kepadaku Tuhan, ya kan? Bukankah kami bernubuat atas namamu? Bukankah kami melakukan mukjizat atas namamu? Ya kan? Di 23-nya dijelaskan ya. Aku akan berterus terang katanya. Aku akan berterus terang kepada mereka. Ya. Aku tidak mengenal mereka katanya. Enyahlah kalian dari hadapanku, kalian semua pembuat kejahatan. Yang membuat kejahatan itu yang mengajarkan Yesus itu Tuhan, yang menyebut Yesus Tuhan, yang bernubuat atas nama Yesus itu yang membuat kejahatan. Ya silakan Bang El. Iya ini dia data tadi itu bang, itu strongnya itu 2962. Kuri. Nah, kalau di Inggrisnya itu Lord ya bang, bukan God ya, ingat ya, Lord. Kalau mau diterjemahkan ke kita itu yang Lord itu biasanya orang yang kita muliakan, Tuhan dia bang, Tuhan. Iya benar. Tuhan tanah gitu. Gak jadi Tuhan ya. Kalau mau Tuhan itu. Kalau di film Indianya Tuan Takur lah ya mungkin ya. Tuan Takur gitulah lebih kurangnya bang. Kan seram itu bang. Iya. Lord ya bang, kiri gitu. Kalau teman saya ada juga yang dari Yunani asli ya bang ya. Itu saya tanya itu. Nopi, ada Living Smile itu. Naikin aja tuh. Ini ada Living Smile. Oh, Living Smile. Jadi nggak apa-apa lah diterjemahkan. Oke, kita ikuti aja kan. Nah di sini kan juga ada itu bang yang 21-nya. Kan dia mengambil dalil itu kan bukan setiap orang yang berseru kepadaku kiri-kiri akan masuk ke dalam
kerajaan surga, kan gitu. Berarti ada orang yang akan masuk ke kerajaan surga, jangan mengatakan dia itu Tuhan, kan gitu. Tapi ada ini bang dalilnya itu gitu. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah ini dalil ini bang. Boleh orang memanggil Yesus ini Kyrios tadi, dalam artian Tuhan ya. Dia akan masuk kerajaan surga di zamannya gitu. Tetapi dalilnya adalah harus ada kondisinya bang. Ini kondisinya. Dia melakukan kehendak Bapakku. Nah